yeah, did you call me baby? Maybe, is that okay? Yeah, it's cool, I like that. Cool. Sekarang terjadi baru kau ganas, kau bawa dia sudah biar kau puas. Dari sis semangka. Ah, mantap. Jujur sesu bilang kalau dia gatal-gatal sah, dia mati di rasa, dia gatal-gatal sah, dia sudah biar kau puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 17202-198. Kali ini saya di sini akan mereview sebuah buku yang berjudulkan Kebelet Kaya. Jadi buku ini adalah buku kumpulan jurus inspiratif dari pengusaha kecil hingga pengusaha kelas dunia. Jadi buku ini adalah sebuah karya Mardigu WP yang cetakan pertamanya dicetak atau diterbitkan oleh PT Tangga Pustaka pada tahun 2009. Jadi buku ini sangat menarik ya, khususnya bagi orang-orang yang ingin menjadi seorang entrepreneur tentunya. Oke, buku ini juga dilengkapi dengan 12 bab dengan beberapa kisah yang jumlahnya adalah 71 kisah inspiratif. Untuk bab pertama yaitu bagaimana cara memulainya. Poin pertama, berani itu muncul dari dalam. Jika kita atau siapapun ingin menjadi seorang pemimpin yang ditempuh dengan jalan yang keras dan sulit, maka secara alami akan ada enzim kepemimpinan yang mengalir dalam tubuh kita. Poin yang kedua, lakukan segera. Tidak ada alasan untuk tidak memulai usaha. Tanyakan pada teman-teman yang berpengalaman tentang bisnis sejenis. Jika tidak memiliki modal, maka cari pinjaman. Poin yang ketiga, kuasai secara detail. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kita jatuh untuk menjadi terampil. Kita tidak perlu menjadi seorang master terlebih dahulu baru memulai sebuah bisnis. Namun, lakukan dan beranikan terlebih dulu dari diri kita sendiri. Poin yang keempat, berbeda itu strategi. Beranilah tampil berbeda. Karena berbeda itu akan membuka peluang untuk lebih mudah dikenal. Poin yang kelima, berjuang butuh siasat. Seorang entrepreneur tidak boleh mudah percaya sebelum ia mencobanya. Poin yang keenam, menaklukkan investor. Bermimpi, menaklukkan, dan menjadi pemenang adalah sebuah perasaan yang tidak ada bandingannya. Jadi bawalah diri kita melampaui batas kemampuan kita, lalu taklukkan. Oke, untuk bab yang kedua adalah bagaimana menjadi entrepreneur. Untuk poin yang pertama yaitu bermula dari impian. Impian adalah motivator terbaik dalam diri kita. Terus poin kedua, lihat kebutuhan sekitar. Kepandaian kita melihat kebutuhan sangatlah penting karena dari sinilah bisnis bermula. Lalu poin yang ketiga, empati membuat kita terlibat. Rasa empati sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneur dalam melayani mitra usaha, pegawai, dan juga pelanggannya. Lalu poin yang keempat adalah memberikan nilai tambah. Setiap bisnis akan memberi peluang bisnis yang lainnya. Lalu poin yang kelima, menjual barang plus manfaatnya. Jadi biasanya pelanggan itu akan merasa apakah ada manfaat yang bisa kita dapat lebih dari hanya sekedar alat itu. Lalu poin yang keenam adalah mewujudkan mimpi pelanggan. Penjual produk apapun ataupun jasa yang paling efektif adalah menjual sesuatu yang memang menjadi keinginan pelanggannya. Poin yang keenam adalah peluang tergantung cara melihatnya. Bagi seorang entrepreneur, kebutuhan adalah peluang usaha. Berlanjut ke bab yang ketiga, membidik pasar. Poin yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Ide tanpa aksi hanyalah mimpi. Untuk poin yang kedua, adrenalin dan seni berutang. Jika melihat peluang, ordinary people atau orang-orang biasa tidak berani menjalankan peluang tersebut. Namun seorang entrepreneur, mereka akan berani melakukan dan mengambil resiko apapun yang akan didapat. Untuk poin ketiga, kejelian menangkap perbedaan. Kemampuan menggunakan pikiran imajinasi adalah salah satu bagian terpenting dalam pengambilan keputusan. Lalu untuk poin keempat, bangunlah komunitas. Terasakah kita bahwa setiap hari tanpa sadar kita adalah korban iklan. Jadi komunitas tersebut itu seperti kita membangun pemikiran seseorang agar dapat kita kendalikan. Lalu poin yang kelima, prediksi sebuah fenomena.
Salah satu metode dalam mengasah kemampuan menjadi manajerial handal adalah dengan membandingkan keputusan para manajer dengan melihat sebuah fenomena. Lalu poin yang keenam atau poin terakhir dari bab 3 adalah komentator yang bukan aktor. Jika kita melihat peluang, sesungguhnya ada beberapa orang yang juga melihat peluang tersebut. Itulah bisnis. Yang membedakannya adalah keberanian seorang untuk bertindak. Lalu di bab keempat, hati seorang entrepreneur. Poin yang pertama, belajar sambil mengerjakan. Kerjakan dulu semuanya, lakukan apa yang dapat dilakukan, tangani semuanya hal yang terjadi sambil menjalankan hal tersebut. Poin yang kedua adalah belajar dari kesuksesan. Banyak hal yang akan diuji dari seorang entrepreneur, yaitu kebijakan, kesabarannya, itu akan diuji. Lalu untuk poin yang ketiga adalah mengelola kegagalan. Kegagalan tidak membuat seorang menjadi pecundang, namun pecundang adalah mereka yang gagal dan tidak mau bangkit dari kegagalan tersebut. Oke, untuk poin yang keempat adalah mengelola stres. Untuk mengenali potensi diri adalah ada banyak cara, seperti mengelola tekanan menjadi sarana membentuk berlian, yaitu improve. Untuk selanjutnya yaitu poin kelima, fokus pada masalah. Fokus pada masalah yang dihadapi dengan ketajaman dan ketelatenan. Isolasikan masalah yang dihadapi dan biarkan sistem yang sedang berjalan. Itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Lalu untuk poin yang keenam, mencari cara terbaik. Seorang pebisnis yang baik harus bisa menjalin hubungan baik dengan produsen bahan baku. Sebab usaha kita tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan pihak-pihak yang terkait. Untuk selanjutnya yaitu di bab 5 tentang pola pikir entrepreneur. Poin yang pertama, selalu di pinggir jurang. Seperti seorang yang punya kewajiban atau utang yang besar membuat kita selalu haus pada peluang dan tantangan. Lalu di poin kedua, memanfaatkan risiko. Entrepreneur sejati adalah seorang yang berani mengambil risiko dengan perhitungan yang tepat. Lalu untuk poin yang ketiga, cerdas melihat peluang. Seorang entrepreneur sejati adalah mereka yang sangat pandai melihat sebuah peluang. Poin yang keempat, jangan cepat puas. Ketika target kita sudah tercapai, kita harus menggantungkan sebuah target yang lebih tinggi. Seakan-akan kita harus selalu punya tantangan. Lalu untuk bab ke-6, yaitu tugas seorang entrepreneur. Poin yang pertama, kreatif itu berbeda. Jiwa kreatif sebagai seorang entrepreneur itu sangat dibutuhkan. Poin yang kedua, mengelola sumber daya. Seorang manajer yang handal harus mampu mengkoordinasi dengan SDM yang dimilikinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu di poin ketiga, komunikasi itu seni. Interpersonal merupakan hubungan antar personal. Seorang yang memiliki soft skill tinggi pasti mempunyai hubungan pribadi baik kepada yang lainnya. Untuk poin yang keempat adalah insting kepemimpinan. Semakin sering mengasah rasa tanggung jawab, semangat leadership kita akan semakin mudah untuk muncul. Lalu untuk selanjutnya di bab ke-7, yaitu Zero Prinsip Entrepreneur. Poin yang pertama, mulai dari nol. Sebenarnya modal seorang entrepreneur bukan hanya uang, tetapi juga keterampilan, jaringan, vendor, penyuplai, produk, dan masih banyak lagi. Yang kedua, jujur dalam berbisnis. Banyak orang yang terlalu berlebihan dalam mempromosikan produknya. Ini sebenarnya tidak harus dilakukan karena akan menimbulkan sebuah kebohongan. Poin yang ketiga, zero mind atau pengosongan pikiran. Seorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Misal saat menghadapi tantangan, kerumitan, dan juga terpaan masalah. Untuk selanjutnya di bab 8, berbisnis tanpa uang tunai. Poin yang pertama, bukan mencari tetapi dicari oleh modal. Hampir semua pebisnis sukses tidak menggunakan modal pribadi, melainkan modal dari pihak lain atau orang yang uang mukanya yang diputar-putar. Jadi modalnya itu didapatkan dari orang lain. Untuk poin yang kedua, kerjasama modal.
pada prinsipnya ketika pebisnis yang paling penting adalah proses belajarnya, melakukan hal yang dianggap paling dikuasai, tetapi tidak lupa tetap terlibat dalam proses yang terjadi selama usaha itu masih berlangsung. Yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan. Berbisnis tanpa uang tunai bisa juga diawali dengan konsep bagi hasil, yaitu mereka mempunyai 100% modal dan Anda memiliki 100% tenaga. Oke, untuk poin selanjutnya adalah poin keempat, menjadi perantara. Menjadi perantara ketika memulai berwirausaha sangat disarankan, karena banyak prinsip kewirausahaan dipraktikkan. Untuk poin yang kelima yaitu barter dengan pemasok. Barter akan menjadi sulit jika nilai barang yang ditukar tidak ada skala kesepakatan, tetapi barter akan mempunyai nilai lebih jika kedua benda memiliki nilai intangible atau tidak berwujud. Untuk poin yang keenam yaitu multifungsi. Saat peristiwa buruk yang mengakibatkan harus menutup perusahaan, kita harus bangkit dan memulai usaha baru. Untuk selanjutnya yaitu bab ke-9, darah entrepreneur. Poin yang pertama, penilai karakter yang baik. Bagi para entrepreneur, latihan memahami, mengenal, dan menilai sebuah karakter perlu dilakukan. Lalu untuk poin yang kedua yaitu orientasi pada pelayanan. Seorang pebisnis harus menyajikan sebuah servis yang baik dan bermutu. Poin yang ketiga, fokus itu awalnya cinta. Untuk bisa fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Poin yang keempat, memikat promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kita kepada kesadaran pikiran seorang sehingga dalam kondisi tertentu, produk kitalah yang akan mereka prioritaskan. Lalu poin kelima, berhitung sebelum berhutang. Dalam sistem kredit, kita memang tidak bisa melihat keuntungan dengan secara cepat, tetapi kita bisa mengambil tambahan keuntungan pada biaya pencicilannya. Untuk poin keenam, memilih orang yang tepat. Telitilah dalam merekrut dan pilihlah yang terbaik. Poin yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Memulai sebuah bisnis biasanya diawali dengan memiliki beberapa referensi sebuah produk yang sangat menarik. Oke, untuk selanjutnya poin ke-8, peluang itu membutuhkan kecepatan. Temukan bakat kita, kemudian kembangkan menjadi sebuah peluang. Setiap gerak dan pandangan mata yang kita layangkan akan banyak kesempatan bisnis yang dapat kita kembangkan. Lalu poin ke-9, sosialisasi dan promosi. Sosialisasi yang baik tentunya akan menjadi sarana promosi yang bagus dan pastinya kita tidak membutuhkan banyak biaya yang sangat besar untuk mengiklankan produk kita. Lalu untuk poin yang terakhir dalam bab 9 yaitu poin ke-10, pandangan jauh ke depan. Menabung merupakan bagian dari strategi masa depan. Selain tabungan, menginvestasikan pada personal investment juga sangat diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu di bab ke-10, aturan main entrepreneur. Yang pertama, berpikir positif. Kita memberikan energi positif pada kehidupan. Dalam jangka pendek atau panjang, kehidupan akan memberikan hal positif pada kita. Untuk poin yang kedua, jangan pelit ilmu. Berinvestasilah dalam hubungan masyarakat karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Untuk selanjutnya yang ketiga, fenomena magis. Sejatinya sebuah tolak ukur kesuksesan sebuah usaha tidak dilihat pada faktor magisnya. Untuk poin selanjutnya yaitu yang keempat, menjual butuh strategi. Gunakan cara-cara yang memang tidak merugikan pihak lain dan tentu saja jangan merugikan pelanggan. Untuk poin yang kelima, belajar dari pengalaman orang lain. Ada pelajaran yang kita ambil dari Mangkunegara dalam kitab Vedatama yang dititipkan pada setiap pemimpin tanah Jawa. Belajarlah dari para sarjana dan petapa yang baik dan berhati tulus. Yang keenam, berinvestasilah. Tabunglah 10% dari hasil yang diperoleh dan disiplinlah pada hal itu. Untuk selanjutnya di bab ke-11, budaya entrepreneur.
Yang pertama, belajar dan berikan hal yang terbaik. Seorang entrepreneur sejati selalu haus akan ilmu. Mereka akan terus belajar bahkan sampai usia sudah tidak muda lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu poin kedua, sportif tumbuh dari dalam. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang berjiwa sportif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan kader. Kaderisasi adalah sarana berpindah dari budak uang menjadi tuannya uang. Yang keempat, berdaya juang. Mulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan dan tidak perlu berpikir untuk kembali. Yang kelima, menunda kesenangan. Kesenangan lebih banyak menghamburkan uang. Jadi belanjakanlah uang kita untuk sesuatu yang dapat menghasilkan atau bermanfaat. Untuk di bab terakhir yaitu bab 12, sikap entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Mulailah usaha tanpa uang. Jika kita melihat peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses, berarti kita memiliki mental bisnis. Yang kedua, jaringan orang lain. Cara pintar lainnya yang harus dimiliki setiap entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain, karena itu adalah sarana sukses seorang pebisnis. Yang ketiga, tenaga orang lain. Kita harus memiliki kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain, dan begitu juga dalam membangun bisnis. Yang keempat, memiliki salesmanship. Sales adalah pekerjaan yang banyak sekali pelajarannya yang bisa dapat kita ambil, seperti melatih mental, visi, kepemimpinan, leadership, hubungan interpersonal juga akan dilatih. Nah, itu tadi 12 bab dari buku Kebelet Kaya. Di dalam buku ini juga dilengkapi sebuah biografi dari penulis itu, yaitu Mardi Guepe. Dan juga buku ini sangat menarik untuk dibaca karena isinya yaitu sebuah jurus inspiratif, di mana kalau kita membacanya kita akan menumbuhkan rasa ingin menjadi seorang pebisnis tentunya. Terima kasih, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.